Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas membangun masa depan finansial gemilang. Pentingnya literasi keuangan untuk generasi muda di era digital. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan institusi, organisasi, para tamu undangan, serta rekan-rekan generasi muda yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat untuk membahas topik yang sangat krusial bagi masa depan kita bersama. Pentingnya literasi keuangan untuk generasi muda di era digital. Di era di mana informasi mengalir deras melalui ujung jari kita dan transaksi keuangan dapat dilakukan cepat kedipan mata. Tantangan dalam mengelola keuangan menjadi semakin dilakukan secepat kedipan mata. Tantangan dalam mengelola keuangan menjadi semakin kompleks. Kemudahan akses digital seringkali diiringi dengan resiko finansial yang mengintai, terutama bagi kita, generasi muda yang menjadi pengguna aktif teknologi. Tujuan umum dari pidato ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman rekan-rekan mengenai pentingnya literasi keuangan sebagai bekal utama dalam menghadapi tantangan di ekonomi di era digital ini. Secara khusus, saya ingin mengajak kita semua untuk memulai mengadopsi kebiasaan finansial yang bijak, seperti menabung, berinvestasi, dan menghindari jerat utang konsumtif. Hadirin yang berbahagia, mengapa literasi keuangan menjadi sangat penting saat ini? Data berbicara dengan jelas. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024-2025, tingkat literasi keuangan pada kelompok usia remaja 15-17 tahun masih tergolong rendah. Dengan angka sekitar 51,70%, angka ini lebih rendah dibandingkan tingkat literasi nasional secara umum. Kurangnya pemahaman ini berdampak nyata pada perilaku keuangan kita. Melihat bagaimana Gen Z dan milenial menyumbang persentase yang signifikan, sekitar 31,17% dari total kredit macet pinjaman online. Ironisnya, sebuah laporan dari Populik 2024 juga menunjukkan bahwa sebagian besar Gen Z di Indonesia masih memprioritaskan pengeluaran untuk gaya hidup dan hiburan, meskipun belum memiliki penghasilan yang stabil. Di era digital, literasi keuangan juga berarti melek terhadap berbagai produk dan layanan jasa keuangan digital, termasuk investasi online, dompet digital, dan bahkan aset kripto. Tanpa pemahaman yang memadai, kita beresiko menjadi korban penipuan investasi bodong atau terjerat dalam konsisten keuangan digital yang tidak sehat. Rekan-rekan sekalian, membangun masa depan finansial yang stabil adalah tanggung jawab kita masing-masing. Literasi keuangan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya akan kita tuai di masa depan, baik untuk stabilitas finansial pribadi maupun kontribusi pada perekonomian nasional. Mari kita mulai langkah kecil hari ini. 1. Edukasi diri. Manfaatkan berbagai sumber belajar online terpercaya seperti materi dari OJK untuk meningkatkan pengetahuan finansial. 2. Buat anggaran, catat pemasukan dan pengeluaran dan patuhi anggaran yang telah dibuat. 3. Mulai menabung dan berinvestasi, sisihkan sebagian pendapatan sekecil apapun untuk tabungan darurat dan investasi masa depan. 4. Bijak berutang, hindari utang konsumtif dan gunakan fasilitas pinjaman hanya untuk kebutuhan produktif yang terencana. Dengan meningkatkan literasi keuangan, kita tidak hanya memberdayakan diri sendiri, tetapi juga turut menciptakan stabilitas dalam sistem ekonomi secara keseluruhan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Mari kita songsong masa depan yang lebih cerah dengan keputusan finansial yang lebih bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.